Beragama itu yang paling penting menurut saya, beragamalah secara cerdas. Jadi tetap dikontrol oleh pikiranmu. Jangan beragama dengan mengosongkan pikiran. Apalagi hari ini. Nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi-ideologi yang tidak jelas itu. Boleh kamu ikut ideologi apapun asal sudah masuk lewat saiznya hidupmu, yaitu rasio. Logosmu harus main. Jadi ini wilayahnya kepala. Jadi leher ke atas. Jadi supirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya tidak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak. Dia ngomong negara itu ya kayak tubuhnya manusia. Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut, siapa yang bagian kepala. Nah, maka kenapa raja itu harus filosof, presiden itu harus filosof? Karena filosoflah hakikatnya kepala. Dia yang ngatur, dia yang ngontrol. Jadi raja nggak harus ikut jalan-jalan ke bawah, kerja di bawah, enggak harus. Dia tugasnya ngontrol, ngukur kekuatannya terus ngontrol sampai ke bawah. Dia tidak harus ikut kerja, karena tugasnya tangan ada sendiri, tugasnya kaki ada sendiri, tugasnya hati ada sendiri, tugasnya perut ada sendiri. Yang mengendalikan kepala, akal. Jadi logos harus nomor satu. Saiznya tadi, sebagus apapun kereta, kalau saiznya tidak beres, ya tidak beres. Secanggih apapun fasilitasmu, kalau akalnya nggak jalan, ya hidupmu kacau balau. Arahnya nggak jadi ke atas, tapi mungkin nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, itu logos nggak saya jelasin panjang. Kita ngaji filsafat ini hakikatnya adalah melatih kepala, melatih logos. Karena dia kuncinya hidup kita. Nah, terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di 3 jenis bagian jiwa yang atas: epitumia, tumos, dan logostikon. Jadi misalnya di epitumia, eros itu main. Misalnya kalian suka makanan apa, suka minuman apa, atau suka dengan seks. Kalau normal lawan jenis, kalau enggak LGBT. Nah, itu eros sebenarnya. Urusannya eros. Cuma dia main di wilayah nafsu-nafsu yang rendah. Kalau wilayah tumos, dia main misalnya cinta tanah air, cinta agama, yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh akal. Cinta agama boleh, tapi tidak harus nyusahin orang lain, mukul-mukul, ngepruk-ngepruk, gegeran, caci maki. Nah, itu berarti akalnya nggak ikut main kontrol. Tapi semangat cinta agamanya boleh, sah dan manusiawi, karena setiap orang punya tumos. Kamu ikut organisasi apa dan mati-matian membela organisasi itu sah, asal rasional, kan itu. Jangan disalahkan orang ikut organisasi A, ikut organisasi B, itu haknya sah dan manusiawi. Yang harus kamu salahkan kalau ada perilaku yang tidak rasional. Ketika kepala nggak nyetir, nah itu eros. Eros itu cinta, senang. Apalagi urusan ilmu, logos. Logos ketika kawin dengan eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat. Oke, sampai di sini mudah dipahami. Kita lihat. Nah,
Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu nggak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks kamu nggak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks lagi. Ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat. Tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham. Wah, itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang nggak butuh sesuatu di luar dirimu ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya, begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga tidak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa ndak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Wah, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu ndak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Nah, itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbuju rasane kaya mbuju ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya. Kenikmatan katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu. Nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya.
mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja. Misalnya, nggak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tambah refleksi rasional, itu tidak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tambah kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus, itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Harus ora iso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Nggak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, ya yang 3 bagian tadi, epitumia, tumos, logostikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak. Menumpuk harta, punya istri, walik. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu enggak sengaja nulisnya. Sebenarnya jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya. Terus istrinya cantik kok istrinya banyak. Terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara 3 kenikmatan itu, yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena 2 kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan nggak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Nggak ada. Orang selalu pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang kalau bisa lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih 1 istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan boleh lah suaminya lebih 1. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi sakarepe dhewe, persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana. Sini juga ganti yang lain, kan selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kombo itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia tidak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Tidak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa? Waktunya gerak, kamu diam. Waktunya diam, kamu gerak. Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan.
Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temenmu. Oke. Terus, nah, hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Maka enggak usah gaya, saya enggak akan makan lagi Pak, saya enggak akan kawin Pak, saya itu namanya gaya. Ya bebas sih kamu milih enggak kawin, kamu milih enggak makan, tapi badanmu mau enggak mau dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memagari dia. Ya tuntutan, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor, kalau bisa terbang lah, tidak iso. Ya tetap butuh motor, butuh mobil, terbang tidak bisa. Kalau bisa ya Pak, saya itu tidak mandi seminggu lah, tapi badan saya tidak bau, ora iso. Itu batas namanya. Betul. Kalau bisa Pak, 1 bulan ini saya nggak makan biar duitku utuh. Nggak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah. Nggak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi. Ora iso. Nggak mungkin. Jadi ya kayak kamu demo yang mogok makan itu loh. Paling sak kuat-kuatmu 3 hari. Itu aja sudah lemes, tidak karu-karuan. Kadang-kadang mogok makan tapi kan nggak mogok minum Pak. Jadi waktunya ya minum yang banyak. Minumnya sereal lagi. Iya. Ya podo wae itu namanya nggak mogok makan, minumnya sereal. Oke, sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih. Cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podo wae. Waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih, terus tahu kan putih, terus pakai putihnya telur ya putih juga, terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih. Podo wae jenenge ndak kosong mutih. Yang penting warnanya putih. Oke, terus itu yang fisik. Hasrat jiwa kan juga nggak bisa. Secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin Pak, raiso. Itu insting. Dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya, tapi ada represi yang luar biasa, pemaksaan. Saya bilang tadi energimu habis untuk itu. Mending kawin aja terus mikir yang lain, daripada tiap hari kamu teng-teng mikir nahan itu. Termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacaran suwe wis kawino wae. Daripada wah ini pacaran Pak, belum muhrim jadi nggak boleh nyentuh. Tiap hari ketemu nggak boleh nyentuh. Jadi kamu bertahan mati-matian nggak boleh nyentuh. Kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu. Nyebrang yuk, terus nyebrang. Alasannya nyebrang jalan. Iya. Oke, iya kan triknya begitu tak kandani. Kayaknya nyebrang terus dicekel tangannya lumayan gitu. Oke, itu hasrat, insting itu sebenarnya. Jadi carilah jalan yang jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik sambil mengukur kapasitas dan kekuatanmu. Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua namanya
Philonikon atau Philotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya Philonikon. Ada yang ketiga namanya Philokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu Philokrematon. Jadi katanya Plato ya jenis manusia tidak akan lepas dari tiga itu. Ada Philosophos, Philonikon, dan Philokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu Philonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu, karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak, hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak, hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan.